الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهو الحديث عن عبد مسعود رضي الله عنه وقال إن هذا القرآن سافئ مشافع من اتبعه قده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عن ذكري وقفاه إلى النار. رواه البخاري ومسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup ini. Mudah-mudahan dengan niat kita dalam satu majlis yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan nantinya kita meninggalkan alam dunia ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tubuh manusia, jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini dia pergunakan untuk kebaikan, maka seluruh tubuh ini akan mengikuti kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau di dalam jasad segumpal daging ini kita memperturutkan hawa nafsu yang tidak pernah memperturutkan panggilan-panggilannya Allah, maka seluruh tubuh ini akan mengikuti kejelekan, kejahatan, sehingga tidak bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segumpal daging itu, katanya para sahabat bertanya pada Rasulullah, apa itu segumpal daging? Maka dijawab oleh Nabi, ala biqalbin, ternyata hati para jamaah sekalian. Maka di dalam tubuh manusia ini, maka hati ini adalah sebagai komando ya, untuk memperturutkan hawa nafsunya ataukah sebaliknya memperturutkan perintah-perintahnya Allah, melanggar perintah-perintahnya Allah, tergantung kepada diri kita masing-masing. Kalau selama ini di dunia ini kita memperturutkan hawa nafsu kita, tidak mendengarkan ayat-ayatnya Allah, panggilannya Allah, seruannya Allah, maka ternyata hati ini dikotori dengan jiwanya sendiri, dengan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap Allah, dan hati ini akan menjadi kotor.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan bahwasanya dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang namanya qalbun mayyit, yang kedua adalah qalbun marid, yang ketiga adalah qalbun salim. Mana yang lebih dominan, yang kita perturutkan perintahnya Allah, ataukah sebaliknya yang senantiasa melanggar perintah-perintahnya Allah? Di dalam Al-Quran menyebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ini bertanda bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang menutup akan kebenaran-kebenaran ayat-ayatnya Allah, dan mereka senantiasa meremehkan manusia, berarti hatinya gelap, tidak bisa menerima kebenaran daripada ayat-ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sekalipun mereka diberikan nasihat, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ini pertanda bahwa hatinya sudah mati. Diingatkan maupun tidak diingatkan sama saja, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Ini para jemaah sekalian, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap dirinya tetap di dalam kekafirannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat, dan para malaikat pun juga melaknat, dan seluruh umat manusia melaknat. Ini pertanda bahwa hatinya sudah mati. Yang kedua para jemaah sekalian, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yukhadi'una walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Ini pertanda bahwasanya yang kedua adalah hatinya selalu sakit. Mereka senantiasa menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sesungguhnya, pada hakikatnya orang yang menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman itu adalah hakikatnya menipu akan dirinya sendiri. Anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar. Ini adalah karakternya orang-orang munafik. Seolah-olah mereka mau memadamkan ayat-ayatnya Allah, mau memadamkan agama-agamanya Allah, mau memadamkan ayat-ayat kebenaran yang datangnya wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang munafik para jemaah. Tatkala mereka diingatkan, mereka hatinya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, mereka sakit, maka Allah akan menambah kesakitan itu. Fazadahumullahu marada. Itulah para jemaah sekalian, orang-orang munafik yang senantiasa menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Fenomena pada saat ini sudah terjadi. Agama kita dilecehkan di mana-mana. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam direndahkan begitu saja. Dan ini bisa kita lihat fenomena pada saat ini. Orang-orang munafik sudah pada muncul di hadapan permukaan bumi. Maka mereka ingin memadamkan agamanya Allah.
agama Islam diadu ke sana kemari, berbagai macam fitnah-fitnah yang tidak benar. Ini adalah musuh-musuh kita, para jamaah sekalian, orang-orang munafik. Mereka menyatakan dirinya juga beriman, tapi mereka di dalam prakteknya kehidupan sehari-hari, ya, mereka senang membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ini pertanda orang munafik, mau memadamkan agamanya Allah. Islam dilecehkan, seolah-olah Islam hanya sebatas di dunia saja. Kalau sudah di dunia, sudah selesai urusannya. Seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Padahal kelanjutan kehidupan kita ini, ya, akan dibangkitkan oleh Allah nanti di alam akhirat. Semua perbuatan yang kita lakukan akan ditampakkan di hadapan kita masing-masing. Kalau sekarang ini namanya disket. Jadi gambar kita ke masjid, gambar kita berkorban, gambar kita beribadah, gambar apa saja yang kita lakukan selama di dunia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, hati yang benar-benar dijaga oleh Allah, hati yang mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun salim. Qalbun yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Mereka senantiasa qalbun yang mendengar panggilan-panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah qalbun salim. Diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Wal yauma malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari kiamat itu, harta dan anak-anak tidak ada gunanya di hadapan Allah kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih dari sifat kesombongan. Hati yang bersih dari sifat hasad. Sering mengadu domba di antara saudara-saudara kita. Sering memfitnah di antara saudara-saudara kita. Itu bersih dari sifat-sifat hasad. Ini pertanda bahwa hatinya bersih. Sifat syirik, sifat takabur, sifat hasad. Ini yang dikatakan qalbun salim. Qalbun yang bisa menyelamatkan dari azabnya Allah, dari siksanya Allah. Orang yang sentiasa memperturutkan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan sangat merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, mari kita jaga hati ini sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai hati ini senantiasa kita kotori, memperturutkan hawa nafsu kita sendiri, memperturutkan aturan-aturan sendiri, tanpa mengindahkan wahyunya Allah yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang diantaranya hawa nafsu kita perturutkan. Ini adalah hawa-hawa yang kotor, jiwa kita yang kotor.
Kalau memang kita memperbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah. Kalau memang aturan itu lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka ikutilah aturan itu. Ya. Jangan sampai kita mengikuti aturan-aturan yang di luar siratal mustaqim. Nanti jangan-jangan kita tergolong menjadi orang-orang yang maghdub, orang yang senantiasa dimurkai ya Allah, dan orang-orang yang kesasar. Bahkan tiap hari kita baca para jemaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali kita membaca ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar apa yang kita baca, maksudnya apa ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan-jalannya para nabi, para rasul yang lurus, yang diberi nikmat oleh Allah, yang memperturutkan wahyunya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang tidak sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Ghairil maghdub, ini jangan diperturutkan. Apalagi waladdallin, orang-orang yang kesasar, orang yang sengaja memang tahu kebenaran tapi ditutup-tutupi. Itu orang-orang kesasar. Tahu mereka kebenaran Islam, tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi yang benar, tapi mereka menutupi kebenaran. Nah, itulah orang-orang yang kesasar. Kesempatan di hari Jumat ini para jamaah sekalian, mari kita mantapkan hati kita, sama-sama kita menuju kepada ihdinas siratal mustaqim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka orang-orang yang mengikuti perbuatan fujur adalah orang-orang yang kesasar. Dan orang-orang yang mengikuti ketakwaan itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketiga hati ini kita bisa memilah dan memilih di antara satu yang paling kita cintai. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkumpul dalam satu majelis ini tergolong menjadi orang-orang yang diberikan dari Allah qalbun salim, qalbun yang senantiasa memperturutkan ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menjunjung hari kurban para jamaah sekalian. Hari kurban ini para jamaah sekalian kesempatan untuk mengumpulkan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Karena berkorban ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Baik itu nikmat secara jasmani, lebih-lebih rohani. Bahkan Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmatku dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat para jemaah sekalian. Nah, orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah, fasalli, maka bersolatlah kalian untuk Tuhan. Jadi sholat ini perintah para jemaah sekalian. Kalau orang umat Islam menyatakan dirinya beriman tapi tidak pernah kelihatan ke masjid, tidak pernah kelihatan jamaah, bagaimana bisa dikatakan orang itu beriman? Padahal ini dekat dengan masjid. Fasolli itu fi'il amar para jamaah sekalian. Fi'il yang menunjukkan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya satu perintah itu menunjukkan wajib. Kalau wajibnya saja tidak mau berkumpul, tidak mau berjamaah, bagaimana Allah menilai orang ini orang beriman? Fasolli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah karunia rezeki yang berlebihan, maka berkorbanlah. Wanhar. Jadi bukan hanya berkorban jiwanya saja, hartanya pun harus dikorbankan. Anggap saja ini adalah simpanan kita untuk kehidupan akhirat. Jadi kita berkorban ini para jamaah sekalian tidak akan hilang kita ini. Dan nanti akan dibalas oleh Allah nanti di alam akhirat. Tidak ada satupun amalan kita ini yang terselip di dunia, tidak ada. Semua tercatat. Innahu kana tawwaba. Para malaikat itu mencatat perbuatan sekecil apapun, kalau kita kebaikan, ya, tercatat. Tidak ada yang terselip. Oleh sebab itu para jamaah, wanhar ini adalah wajib juga. Kalau kita sholat maka wajib berkorban. Kalau kita diberikan kemampuan, maka orang yang diwajibkan seperti ini, orang yang diberikan kemampuan tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan musola, katanya. Artinya tidak diwajibkan sholat sampean kalau diberikan kemampuan tapi tidak mau berkorban. Nah, jadi anggap saja korban ini adalah simpanan kita nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini, ya, bisa menggugah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan nantinya kita meninggalkan alam dunia ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diberikan bala bencana, baik itu kebanjiran, kebakaran, lebih-lebih sakit, ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, sehingga mereka tetap dalam keimanannya dan keislamannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma sabbitna ala dinil Islam wahfatna ala iman. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islami wal muslimin wa ahliki kafarata wal musrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة